seorang alim disifati alim. Kalau orang alim tentu dia akan tahu. Kalau Sunan Rajab, jadi begini loh ya. Orang alim sejati ulama-ulama kita, mereka menjelaskan bahwa ada memang hadis-hadis tentang Rajab yang palsu. Mereka orang alim beneran. Sehingga mereka menghimbau umat jangan terpesona dengan riwayat-riwayat palsu tentang Rajab. Tapi bukan berarti bulan Rajab bukan bulan mulia karena dia salah satu dari bulan haram. Dan bukan berarti kita tidak boleh beramal baik di bulan Rajab. Jadi ulama kita seperti Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membuat satu buku itu untuk memangkas orang yang melakukan amalan-amalan di bulan Rajab yang tidak ada sandarannya. Bukan berarti tidak, bulan Rajab bukan bulan untuk beribadah. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat bertanya, ada seorang bertanya kepada sahabat Nabi, di situ ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, an saumi yaumi Rajab. Tentang puasa bulan Rajab. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menjawab. Beliau melihat Nabi Muhammad apa? Melihat bahasanya Nabi itu melakukan yasumu. Nabi itu yasumu di bulan Rajab. Wala yuftir. Begitu banyak yang puasa di bulan Rajab hampir tidak pernah berbuka. Wa yuftiru. Yasumu hatta nakula la yuftir wa yuftiru hatta nakula la yusum. Jadi tentang bulan Rajab, Nabi pernah memperhatikan puasa di bulan Rajab sampai hampir semuanya. Sampai kami mengatakan Nabi kayaknya tidak buka di bulan Rajab. Utuh puasanya, seolah-olah begitu. Tapi suatu ketika Nabi pernah tidak puasa di bulan Rajab, hampir tidak puasa semuanya. Itu apa maknanya? Bulan itu bulan perlu diperhatikan, cuma semua amalan yang dilakukan oleh Nabi kemudian ditinggalkan itu menunjukkan bahwa itu bukan sebuah kewajiban. Tapi tetap makna kemuliaannya ada. Selama ini kesunahan yang selama ini kita sebut itu ada beberapa martabat. Pertama, Nabi menyebutkan dan Nabi mengamalkannya. Kemudian Nabi meninggalkannya. Maka itu namanya sunnah. Nabi memerintahkannya, Nabi tapi tidak mewajibkannya. Menghimbau saja. Dengan pahala-pahala adalah sunnah. Bukan berarti Nabi pernah mengamalkan, kemudian tidak mengamalkan, seperti dikatakan sebagian ulama. Oh, sunnahnya adalah di saat kita. Sunnahnya adalah kita sesaat mengamalkan, sunnah tidak mengamalkan. Lah ini. Jadi Nabi pernah melakukan sesuatu kemudian meninggalkannya, menunjukkan kalau itu adalah bukan sebuah kewajiban. Tapi tetap dalam kesunahannya selagi Nabi tidak pernah melarangnya. Kemudian Nabi juga pernah berpuasa bulan Sya'ban itu full. Bulan Sya'ban itu full dalam hadis. Kalau tadi barusan hadis Imam Muslim meriwayatkannya. Muslim meriwayatkannya. Katanya nggak ada hadis sahih bagaimana? Imam Muslim meriwayatkan tentang Sayyidina Abbas yang bercerita bahwa Nabi itu adalah, aku melihat Nabi berpuasa hampir tidak buka di bulan Rajab. Karena itu pertanyaan tentang spesial bulan Rajab. Sepertinya zaman itu sudah ada heboh tentang Rajab. Sebab juga mungkin apakah menurut orang Arab dulu disakralkan atau bagaimana sehingga banyak amalan-amalan palsu sehingga perlu dipangkas yang palsu sehingga yang benar tetap dianggap benar. Seperti itu. Sampai bulan Sya'ban sendiri Nabi sangat banyak puasa. Apa sabda Nabi dikatakan apa kok? Aku tidak melihatmu berpuasa melebihi daripada puasa bulan Sya'ban. Ini syahrun yahfulun nasu anhu, ini bulan yang kama qala Nabi, ini bulan yang orang pada melupakan Sya'ban. Itu karena apa? Ada di antara Rajab wa Ramadan. Jadi orang sibuk di bulan Rajab dengan kegiatan kebaikan sama bulan Ramadan sampai lupa bulan Sya'ban. Maka aku puasa bulan Sya'ban. Ini isyarat kalau orang paham, loh memang di Rajab ada apa? Kan begitu. Kalau begitu, kalau Nabi kan cuma mengatakan perlu kita mendudukan Sya'ban gitu saja. Tapi Nabi menyebut juga bahasanya Sya'ban ini adalah satu bulan yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Rajab Ramadan menunjukkan bulan ini. Ramadan orang sibuk dengan ibadah. Rajab ada apa kira-kira? Ya sibuk dengan ibadah.
Kalau Anda ingin memangkas riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan 1, 2, 3 dan sebagainya, itu sah, tapi jangan katakan Rajab tidak punya kelebihan. Ini kan Anda berlebihan dong. Nah, kalau taunya orang alim, saya pun mengintip ilmunya ulama kok. Kalau beliau orang alim, tentu kan mendengar bahasa-bahasa semacam ini. Bahkan Ibnu Hajar sendiri waktu mengatakan bahwasanya tidak ada riwayat yang sahihah, itu dari hal yang disebutkannya. Bukan semuanya. Jadi cerita hal hadis-hadis yang disebutkan tidak ada yang sahih. Hadis apa itu? Hadis tentang sholat ini, sholat itu. Bukan beliau menafikan semua hadis. Bagaimana? Muslim. Riwayat Muslim. Seperti itu. Jadi jangan. Kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, puasalah. Bahasa kami khususnya ibu-ibu yang punya utang banyak itu. Beresin dulu utangnya dan sebagainya. Nah, kemudian rambu-rambu besar bahwasanya semua amalan yang boleh dilakukan di luar Rajab, boleh dilakukan di bulan Rajab. Rambu-rambu berikutnya, ada riwayat-riwayat tentang bulan Rajab yang memang betul itu adalah palsu, tidak benar, akan tapi ingat, tidak semuanya. Ada riwayat-riwayat sahih yang ada tentang bulan Rajab. Sehingga itulah yang difahami oleh ulama 4 madhab tentang kesunahan untuk puasa Rajab. Tentang kesunahan untuk puasa Rajab. Adapun nanti amalan ini 1, 2 dan sebagainya, oke lah, masalah itu berbeda. Tentang bagaimana hukum sholat raghaib, tentang sholat apa, sholat itu ini adalah babnya beda. Makanya tolonglah, kalau memang ingin menafikan amaliyah yang tidak benar, cukup itu saja, jangan dipangkas Rajab. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, menukil bahwasanya ada orang, kalau ada ulama yang masih mengatakan bahwasanya bulan Rajab nggak boleh berpuasa, maka perlu ditakjir dia, udah kan? Serem lagi, ditakzir dia, dihukum dia. Wong hari boleh berpuasa kok jadi tidak boleh, seperti itu. Wallahu alam siapa yang dimaksud orang alim tersebut. Kalau seandainya orang alim adalah tetangga kami atau orang di kota kami, ada negeri ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin yang maksud kami, mungkin yang menukil pertanyaan ini salah. Mungkin maksudnya begini, banyak riwayat-riwayat palsu. Nggak ada yang benar dari riwayat ini, kayak Ibnu Hajar mengatakan ini. Mungkin seperti itu, cuman yang nukil pertanyaan jadi nggak benar. Tapi kalau ada mengatakan nggak benar semuanya amalan nggak boleh, apalagi sampai bid'ah dan sebagainya, ini sudah berlebihan ini sudah. Nah, rambu-rambunya nggak jelas. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan ustadz tersebut, berarti yang salah yang bertanya. Insya Allah mohon maaf, mohon doa selalu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.